Halo, selamat pagi rekan-rekan sekalian, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan bisnis modal kanvas yang telah kelompok kami selesaikan. Saat ini, mobilitas siswa menuju ke sekolah masih didominasi oleh kendaraan pribadi, terutama sepeda motor. Kondisi ini menimbulkan berbagai persoalan, mulai dari keselamatan, kemacetan, hingga dampak lingkungan. Kini, EduTrans hadir sebagai layanan bus listrik antar jemput sekolah yang dirancang khusus untuk memberikan solusi transportasi yang aman, ramah lingkungan, dan edukatif bagi siswa-siswi. Melalui EduTrans, perjalanan sekolah bukan hanya soal sampai tujuan, tetapi juga tentang membangun kebiasaan transportasi yang lebih bertanggung jawab dan juga berkelanjutan. Penggunaan kendaraan bermotor pribadi untuk perjalanan siswa ke sekolah menimbulkan berbagai permasalahan serius. Pertama, kemacetan lalu lintas, polusi udara, dan emisi karbon semakin meningkat, terutama pada jam masuk dan jam pulang sekolah. Kedua, biaya operasional kendaraan berbahan bakar fosil terus meningkat, sehingga dapat membebani orang tua. Dan yang ketiga, masih banyak siswa di bawah umur yang mengendarai sepeda motor, yang beresiko tinggi terhadap keselamatan dan melanggar aturan lalu lintas. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlunya solusi transportasi sekolah yang lebih aman, efisien, dan berkelanjutan. Maka dari itu, EduTrans menawarkan solusi transportasi sekolah berbasis bus listrik yang aman dan ramah lingkungan. Pertama, keamanan dan keselamatan siswa lebih terjamin karena perjalanan dilakukan menggunakan armada khusus dengan pengawasan dan standar operasional yang jelas. Kedua, penggunaan bus listrik membantu mengurangi emisi karbon dan polusi udara, sehingga mendukung lingkungan yang lebih sehat. Dan yang ketiga, EduTrans memberikan nilai edukatif dan citra positif bagi sekolah sebagai institusi yang peduli terhadap keselamatan siswa dan keberlanjutan lingkungan. Dengan demikian, EduTrans bukan hanya sarana transportasi, tapi juga bagian dari solusi masa depan yang berpendidikan lebih bertanggung jawab. Baik, selanjutnya adalah poin bisnis model kanvas yang akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Di customer segment, kami berfokus pada siswa-siswi sekolah karena dengan adanya kebutuhan antar jemput yang rutin dan berkelanjutan, sehingga bus listrik ini akan menjadi solusi transportasi yang aman, efisien, dan ramah lingkungan dengan potensi pendapatan yang jangka panjang. Value proposition yang ke-1 ada ramah lingkungan. Bus ini tidak akan menghasilkan polusi udara ataupun suara. Yang kedua ada hemat biaya operasional, yaitu biaya listrik lebih murah dibandingkan BBM. Yang ketiga lebih tenang dan nyaman, suara mesin lebih halus dan perjalanannya menjadi lebih nyaman. Yang keempat, keamanan lebih baik. Bus kita memiliki akselerasi yang halus dan terkontrol, jadi meningkatkan keselamatan bus. Yang kelima ada inovatif dan edukatif, yaitu penerapan teknologi canggih secara sarana belajar masa depan. Yang keenam itu mendukung program pemerintah, yaitu kita berkontribusi pada pengurangan emisi karbon di Indonesia. Di bagian channels ada sosialisasi langsung ke sekolah, yaitu pendekatan langsung ke sekolah, membangun kepercayaan institusional sejak awal. Edukasi tentang manfaat bus listrik ini kepada siswa, guru, dan orang tua untuk mempercepat adopsi layanan serta membuka peluang kontrak jangka panjang dengan pihak sekolah. Yang kedua ada media sosial sekolah, yaitu pemanfaatan Instagram, TikTok, dan kanal digital sekolah untuk memperluas jangkauan promosi. Yang ketiga, aplikasi bus listrik. Aplikasi digital untuk jadwal rute dan pelacakan bus, meningkatkan transparansi dan kenyamanan orang tua. Teknologi ini menjadikan layanan lebih profesional dan siap untuk scale up ke banyak sekolah dan wilayah. Yang keempat, ada penyebaran brosur. Distribusi brosur di lingkungan sekitar sekolah dan pemukiman untuk membangun kedekatan dengan masyarakat. Pendekatan ini efektif untuk menjangkau orang tua secara langsung dan mempercepat keputusan penggunaan layanan.
Revenue stream menjelaskan dari mana bisnis ini mendapatkan pendapatan. Pendapatan dari bis listrik jemputan sekolah ini yang pertama, langganan bulanan dari orang tua siswa untuk layanan antar jemput sekolah. Yang kedua, kerjasama dengan pihak sekolah, misalnya sistem pembayaran kemitraan. Yang ketiga, iklan di bodi bis listrik yang disediakan untuk brand lokal. Yang keempat, langganan tambahan premium seperti ekstra keamanan, asuransi perjalanan siswa, kursi prioritas, dan fitur khusus di aplikasi. Yang kelima, penyewaan bis di luar jam sekolah, misalnya untuk kegiatan ekstrakurikuler, studi tour, atau acara sekolah. Resources, sumber daya utama. Resources yaitu semua aset penting yang dibutuhkan agar bisnis bis listrik jemputan anak sekolah ini bisa berjalan dengan baik. Sumber daya utama diantara lain, yang pertama, stasiun pengisian daya untuk mendukung penggunaan energi ramah lingkungan. Yang kedua, supir dan petugas operasional yang terlatih dan bertanggung jawab. Yang ketiga, armada bis sebagai aset utama operasional. Yang keempat, sistem manajemen rute dan jadwal agar perjalanan efisien dan tepat waktu. Yang kelima, aplikasi pemantauan yang digunakan oleh orang tua dan sekolah. Yang keenam, halte bis sekolah sebagai titik jemput yang aman dan terorganisir. Customer relationship. Pada bagian customer relationship, bis listrik jemputan sekolah ini fokus membangun kepercayaan dan komunikasi jangka panjang dengan orang tua dan pihak sekolah. Hubungan yang kami bangun antara lain, yang pertama, orang tua mendapatkan notifikasi real time lewat aplikasi tentang posisi bus dan jadwal penjemputan. Yang kedua, tersedia layanan pengaduan dan bantuan atau customer service jika ada keluhan atau keadaan darurat. Yang ketiga, sistem laporan keamanan berkala kepada pihak sekolah dan orang tua. Yang keempat, program evaluasi dan feedback rutin bersama sekolah. Yang kelima, ada fitur pelacakan perjalanan bis tracking sehingga orang tua merasa lebih tenang. Yang keenam, jika siswa tidak naik bis, sistem akan memberi pemberitahuan otomatis kepada kedua orang tua. Yang ketujuh, evaluasi langsung setiap semester bersama pihak sekolah. Dengan sistem ini, hubungan dengan pelanggan bukan hanya transaksi, tapi hubungan berkelanjutan yang mengutamakan keamanan dan kenyamanan anak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian key partner dari EduTrans. Key partner pertama adalah mitra kerjasama utama, yaitu pihak-pihak yang berperan langsung dalam operasional EduTrans. Yang pertama ada sekolah. Sekolah berperan sebagai mitra utama sekaligus pengguna layanan EduTrans. Kerjasama ini mencakup pengaturan rute, jadwal penjemputan, serta jumlah siswa yang menggunakan bus listrik sekolah. Yang kedua ada pengembang aplikasi, yaitu PT Idstar Cipta Teknologi. Mitra ini bertanggung jawab dalam pengembangan sistem digital EduTrans seperti aplikasi pemantauan bus, sistem pembayaran, hingga fitur tracking untuk orang tua dan sekolah. Yang ketiga, ada penyedia bus listrik, yaitu BYD Indonesia. BYD Indonesia menyediakan armada bus listrik yang ramah lingkungan, aman, dan sesuai dengan kebutuhan transportasi sekolah. Yang keempat, penyedia stasiun pengisian daya, yaitu PLN. PLN ini berperan dalam penyediaan infrastruktur pengisian daya listrik untuk memastikan operasional bus berjalan secara berkelanjutan. Dan yang terakhir, ada mitra keamanan dan asuransi, yaitu Jasara Harja. Jasara Harja memberikan perlindungan asuransi serta jaminan keselamatan bagi penumpang dan operasional EduTrans. Key partner kedua ada investor. Selain mitra operasional, EduTrans juga didukung oleh investor sebagai sumber pendanaan. Yang pertama ada investor perorangan. Investor ini berkontribusi dalam pendanaan awal dan juga mendukung pengembangan bisnis EduTrans. Yang kedua ada corporate investor, yaitu Gotoh Ventures. Gotoh Ventures tidak hanya memberikan pendanaan, tapi juga dukungan ekosistem digital dan jaringan bisnis EduTrans. Yang ketiga, ada lembaga pembiayaan, yaitu Adira Finance. Adira Finance berperan dalam pembiayaan armada bus serta mendukung skema kredit operasional. Dengan adanya semua key partner dan investor ini, EduTrans dapat beroperasi secara optimal, berkelanjutan, dan memberikan layanan transportasi sekolah yang aman, modern, serta ramah lingkungan. Selanjutnya ada key activities,
yaitu aktivitas utama dalam bisnis EduTrans. Aktivitas utama pertama adalah operasional armada bus listrik untuk pelayanan antar jemput siswa. Aktivitas ini mencangkup pengaturan armada, kesiapan kendaraan setiap hari, serta memastikan perjalanan siswa berlangsung aman, tepat waktu, dan juga ramah lingkungan pastinya. Aktivitas kedua yaitu kerjasama dan negosiasi kontrak layanan transportasi dengan pihak sekolah. EduTrans juga menjalin kemitraan dengan pihak sekolah untuk menyesuaikan kebutuhan transportasi siswa, baik dari sisi jadwal, rute, maupun standar layanan yang disepakati bersama. Adapun aktivitas ketiga yaitu manajemen jadwal dan rute transportasi yang ramah energi. Pengaturan rute dilakukan secara efisien untuk menghemat energi listrik, mengurangi waktu tempuh, serta meminimalkan keterlambatan siswa. Aktivitas utama lainnya adalah manajemen aplikasi. Aplikasi berperan sebagai pusat integrasi layanan, mulai dari pemantauan lokasi bus secara real-time, komunikasi dengan orang tua, hingga pengelolaan data operasional. Melalui rangkaian aktivitas utama ini, EduTrans dapat menghadirkan layanan transportasi sekolah yang terorganisir, modern, dan berkelanjutan. Lalu selanjutnya ada cost structure. Cost structure ini menggambarkan seluruh pengeluaran yang dibutuhkan untuk menjalankan layanan transportasi sekolah berbasis bus listrik secara aman dan berkelanjutan. Pertama ada fixed cost atau biaya tetap, yang mana mencangkup pembelian armada bus listrik, penyediaan stasiun dan alat pengisian daya, serta garasi atau area parkir bus. Selain itu, terdapat biaya asuransi kendaraan dan juga penumpang, gaji tetap untuk sopir, kru bus, dan admin, serta lisensi dan perizinan transportasi sekolah. Biaya tetap juga mencangkup pengembangan dan pemeliharaan teknologi seperti aplikasi, GPS, sistem pembayaran, dan juga fitur tracking. Kedua, terdapat biaya variabel atau variable cost, yang mana biaya ini meliputi penggunaan listrik untuk pengisian daya bus, perawatan dan servis armada, biaya komunikasi operasional, serta promosi dan kegiatan pemasaran. Semakin tinggi aktivitas operasional, maka biaya variabel ini juga akan menyesuaikan. Selain itu, terdapat biaya tambahan dan operasional lainnya. Biaya ini berfokus pada aspek keselamatan dan peningkatan kualitas layanan. Contohnya adalah penyediaan sistem keamanan seperti alat pemadam, CCTV, dan GPS tracking, serta pelatihan bagi sopir dan kru bus terkait keselamatan berkendara dan juga pelayanan terhadap anak. Biaya ini penting sekali untuk menjaga kepercayaan orang tua dan memastikan layanan EduTrans berjalan secara profesional. Melalui pengelolaan struktur biaya yang terencana, EduTrans dapat menjalankan layanan transportasi sekolah yang efisien, aman, dan juga ramah lingkungan. Selanjutnya adalah rencana pengembangan EduTrans selama 5 tahun ke depan. Kita membagi menjadi 3 fase. Di fase pertama itu di tahun ke-1 dan tahun kedua, yaitu penguatan fondasi dan ekspansi awal. Fokus utama kita adalah membangun sistem operasional yang stabil, aman, dan siap. Untuk prioritas utama kita, yang pertama adalah pengembangan sistem operasional terintegrasi seperti tracking, dashboard, dan juga manajemen rute. Lalu yang kedua, penyusunan dan penyempurnaan SOP keselamatan, pelatihan sopir, dan juga layanan siswa. Yang ketiga, operasional rute dengan ketepatan waktu dan kualitas layanan yang tinggi. Yang keempat, penguatan identitas brand EduTrans serta pengembangan aplikasi dengan fitur inti hingga lanjutan. Lalu yang kelima, penambahan armada bus listrik sesuai pertumbuhan permintaan. Lalu yang keenam, optimalisasi charging station dan juga manajemen energi. Lalu yang ketujuh, penerapan pelaporan digital otomatis untuk orang tua dan juga sekolah. Lalu yang kedelapan, menjalin kerjasama awal dengan sekolah mitra yang strategis. Fase 2 itu ada di tahun ketiga, yaitu diversifikasi layanan dan perluasan jaringan. Fokus utama kita adalah meningkatkan nilai tambah layanan dan memperluas pasar. Prioritas utama kita, yang pertama ada pengembangan program loyalitas untuk orang tua dan juga sekolah. Lalu yang kedua, itu ada kemitraan strategis dengan perusahaan teknologi. Ini adalah keamanan dan sistem digital. Lalu yang ketiga, ada ekspansi ke wilayah baru dengan potensi pasar yang lebih tinggi. Yang keempat, ada implementasi fitur AI untuk prediksi lalu lintas dan optimasi rute. Lalu yang kelima, penguatan reputasi EduTrans sebagai transportasi sekolah modern dan terpercaya.
Lalu yang terakhir ada fase 3 di tahun keempat dan juga kelima, yaitu otomatisasi, skabilitas, dan keberlanjutan. Fokus utama kita adalah mencapai efisiensi tinggi, skala nasional, dan juga keberlanjutan dalam jangka panjang. Prioritas utama kita adalah 1. Implementasi smart fleet manajemen berbasis AI dan Big Data. Lalu yang kedua, itu ada otomatisasi penjadwalan armada, estimasi waktu kedatangan, dan juga sistem check-in siswa-siswi. Yang ketiga, ada sensor keamanan berbasis IoT dan sistem monitoring cerdas. Lalu yang keempat, ada infrastruktur fast charging yang efisiensi dan juga ramah lingkungan. Yang kelima, ekspansi ke kota-kota besar melalui model regional hub atau franchise gitu ya. Yang keenam, pengembangan pusat pelatihan sopir dan kru kendaraan listrik. Yang ketujuh, penerapan roadmap operasional zero emission. Yang kedelapan, peluncuran EduTrans versi 2 dengan integrasi data nasional dan versi dukungan AI menyeluruh.